Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu asas penting dalam dunia hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak individu. Free and informed consent atau persetujuan bebas dan terinformasi. Asas ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan fondasi etis dan legal yang menjamin setiap orang memiliki kendali penuh atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Sebenarnya apa itu free and informed consent? Secara sederhana, ini adalah prinsip yang mewajibkan pihak lain, baik misalkan dokter, peneliti, perusahaan, atau siapapun, untuk memberikan informasi secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami tentunya, sebelum seseorang itu setuju untuk melakukan suatu tindakan, perjanjian, atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, dan juga manipulasi. Sekarang mari kita urai dua kata kuncinya, bebas dan terinformasi. Bebas berarti tidak ada unsur paksaan. Misalkan dalam konteks medis, pasien berhak menolak atau menerima prosedur operasi misalkan tanpa takut diintimidasi. Di dunia kontrak, pekerja tidak boleh dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan haknya. Sementara terinformasi menuntut untuk transparansi. Setiap risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi harus dijelaskan secara objektif. Contohnya, dalam penelitian klinis, partisipan wajib tahu potensi efek samping obat yang diuji, bukan hanya iming-iming manfaatnya saja. Dalam hukum, asas ini menjadi tameng untuk mencegah eksploitasi. Bayangkan jika seseorang menandatangani suatu kontrak kerja tanpa diberitahu tentang soal syarat-syarat tersembunyi. Atau pasien yang dirujuk ke terapi eksperimental tanpa memahami resikonya. Tanpa persetujuan yang benar-benar bebas dan terinformasi, tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum, bahkan berpotensi untuk mengarah pada tuntutan pidana atau perdata. Tapi tantangannya tidak kecil. Di era digital misalkan, banyak perjanjian klik setuju yang panjang dan dipenuhi istilah teknis. Apakah kita benar-benar terinformasi saat menggulir cepat dan mengklik saya setuju tanpa membaca? Disinilah hukum harus hadir untuk memastikan perusahaan atau platform tidak menyembunyikan klausula yang merugikan di balik bahasa yang rumit. Selain itu, free and informed consent juga berkaitan dengan kapasitas mental dan kedewasaan seseorang. Anak di bawah umur, orang dengan disabilitas kognitif, atau individu dalam kondisi yang darurat mungkin tidak bisa memberikan persetujuan yang sah. Karena itu, hukum seringkali memerlukan peran wali atau pendamping yang bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Penting untuk diingat, persetujuan bukanlah dokumen sekali jadi. Ia bisa ditarik kembali kapanpun selama proses berlangsung. Misalnya, peserta riset bisa mengundurkan diri di tengah jalan, atau konsumen bisa membatalkan pembelian jika merasa informasi awalnya tidak jujur. Fleksibilitas inilah adalah bagian dari prinsip keadilan. Sebagai masyarakat, kita perlu kritis, tanyakan secara detail, mintalah penjelasan bila perlu diulang jika memang belum paham, dan jangan ragu menolak jika merasa dipaksa. Di sisi lain, institusi baik itu rumah sakit misalkan, perusahaan, atau pemerintah bahkan, harus memprioritaskan transparansi dan menghormati otonomi individu. Pada akhirnya, free and informed consent bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga tentang menghargai martabat manusia dengan memastikan setiap keputusan diambil secara sadar dan tanpa adanya tekanan. Kita membangun relasi yang adil dengan itu, baik dalam ranah keperdataan maupun hukum publik. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.